hanya bisa diyakini dengan iman. Karena itu semua di luar akal manusia. Bagaimana perjalanan yang jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit dalam satu malam. Sampai sekarang, di zaman sekarang aja, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, kita nggak akan percaya. Misalnya ada Pak Imam nih, mengatakan tadi saya sholat asar di bulan. Percaya nggak kita, Pak? Anda percaya, Pak? Memang bisa ke bulan sekarang, ada teknologinya, tapi tidak secepat itu. Ini biar agak santai kajiannya. Ustaz, kalau sholat di bulan kiblatnya kemana? Kalau sholat di bulan kiblatnya kemana? Ini saya lihat udah mulai tegang-tegang kajiannya, jadi kita kasih pertanyaan santai. Kalau kita sholat di bulan, kira-kira kiblatnya kemana ya? Hah? Kemana, Pak? Ke bumi. Betul. Jadi kalau kita sholat di bulan kiblatnya ke bumi. Masya Allah. Ada panitia hadiah untuk Bapak? Jadi ini selingan aja biar lebih fresh. Jadi kalau untuk sholat itu kiblatnya kalau sholat kita menghadap ke kiblat. Nah, bagi orang yang ada di Masjidil Haram itu harus tepat ke kiblat. Ainul Ka'bah. Kalau orang yang di sekitar Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu kiblatnya kemana? Kan nggak nampak kiblatnya. Yang nampak cuma Masjidil Haram. Maka kiblatnya ke Masjidil Haram. Ada di sebuah besar awal di wajahaka Syatrul Masjidil Haram. Nah, kita yang di Indonesia itu mengarah saja ke Masjidil Haram atau ke Mekkatul Mukarramah. Jadi kan ada nih, kalau kita lihat di masjid-masjid yang lama itu banyak sekarang yang arah kiblatnya dirubah. Nah, di situ banyak perdebatan ulama. Akhirnya di Departemen Agama mengeluarkan fatwa yang dirubah. Yang belum dirubah itu tetap sah, yang dirubah pun sah. Karena apa? Karena kita tidak dituntut pas ke Ka'bah atau pas ke Masjidil Haram. Cukup mengarah ke Masjidil Haram atau ke Makkah Mukarramah itu sudah mencukupi. Apalagi kalau kita ke bulan, maka kalau ke bulan maka kiblatnya adalah bumi. Nampak dari bulan itu ada bumi, disitulah kiblatnya. Ini selingan ya, Pak. Saya lama belajar kitab, berbagai kitab, tapi yang nggak ngantuk ketika belajar itu nampaknya kitab fikih. Kenapa kitab fikih? Karena kita tuh diajak mikir. Fikih artinya al-fiqh, al-fahm, faham. Karena kita dituntut selalu berpikir. Karena berpikir terus, maka kita nggak ngantuk. Lain kalau belajar nahwu atau shoroh atau belajar tafsir atau tentang sejarah, kadang ngantuk kita. Tapi kalau belajar fikih, jadi mungkin kajiannya kita sedikit dengan fikih supaya tidak ngantuk. Sekarang kita lanjut ke topik lagi tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apa hukum meyakini adanya Isra Mi'raj? Bu, mana jawab, Bu? Apa hukumnya meyakini adanya Isra Mi'raj? Apa hukumnya? Betul. Tidak percaya adanya Isra itu hukumnya keluar dari Islam. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua, rukun iman kepada Rasulullah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Peristiwa Isra Mi'raj itu termaktub dalam Al-Quran. Suratul Isra yang dibacakan Ustaz kita tadi, Ustaz siapa? Ustaz Hafiz. Masya Allah.
maka orang yang mengingkari adanya Isra itu bisa keluar dari Islam. Keluar dari Islam itu bisa dengan 3 kemungkinan. Yang pertama dengan keyakinan, yang kedua dengan perkataan, yang ketiga dengan kelakuan. Dengan keyakinan contohnya apa? Mengingkari ada Tuhan selain Allah, sudah keluar dari Islam. Dengan perkataan kita mengatakan waliyahzubillah Allah itu ada berapa, Allah ada Tuhan selain Allah, kita mengatakan tapi tidak meyakini, itu pun keluar dari Islam. Yang ketiga dengan kelakuan. Misalnya ada Al-Quran, terus kita lempar Al-Quran atau kita hinakan Al-Quran, itu sudah otomatis mengeluarkan kita dari Islam. Kembali kita ke kajian tentang Isra Mi'raj. Maka meyakini Isra Mi'raj ini dengan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini di luar akal manusia. Bukan tidak bisa dicerna, akan tetapi akal kita tidak sampai untuk mencerna peristiwa Isra Mi'raj. Di hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sama Imam Muslim, di situ diujikan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW, yang dari Makkah Al-Mukarramah terus didatangi malaikat Jibril, naik Buraq, lanjutkan lagi ke Masjid Al-Aqsa, kemudian sholat di sana, sholat 2 rakaat, menjadi imam para anbiya. Kemudian Jibril alaihissalam memberikan 2 wadah minuman, madu atau susu, maka Rasulullah SAW memilih madu. Kemudian Rasulullah SAW dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha, yang di setiap langitnya Rasulullah SAW berjumpa dengan para nabi. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Isa alaihissalam. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kelihatan bapak-bapak yang hadirnya senyum. Di langit keempat ketemu dengan Nabi, sehingga Nabi di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, di langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengambil perintah sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah sholat, itu berapa kali? 50 kali. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah salat 50 kali, kemudian turun ketemu dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Irji' ila rabbik fa inna ummataka la tu'ti'u. Kembali ke Tuhan kamu karena umatmu tidak akan kuat. Minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah minta keringanan, akhirnya diberi keringanan lagi. Balik lagi kepada Nabi Musa, Nabi Musa bilang minta keringanan lagi. Balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, turun lagi ketemu Nabi Musa lagi. Begitu balik Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat yang wajib adalah 5 waktu. Itu pun Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu tapi pahalanya 50. Ya. Tetapi pahalanya 50. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka baginya 10 kali kebaikan. Apakah kita harus berterima kasih kepada Nabi Musa? Ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu menginginkan menjadi rasul yang terbaik, tapi itu sudah tidak mungkin. Karena semua rasul ketika diutus semuanya mengetahui bahwa akan datang seorang nabi adalah sayyidul yang akan menjadi sayyidul mursalin, menjadi rasul terbaik.
baik dari umat-umat yang lain. Makanya Nabi Musa minta pada Nabi Muhammad, minta ringan, supaya apa? Supaya dari 50 tadi berkurang. Tapi Masya Allah, selain sholat 5 waktu, masih banyak sholat nafil, masih banyak sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Maka semakin banyak kita melakukan sholat, kita akan berbangga di depan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, sholat 5 waktu pun minta lagi dengan wahai Muhammad, karena umat tidak akan kuat. Apa kata Rasulullah? Sudah berkali-kali berkali minta, sampai saya malu untuk meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Pak, kalau kita Rasulullah itu berkali-kali minta keringanan untuk kita sampai menjadi sholat yang 5, apakah kita tidak malu kalau meninggalkan sholat? Malu Pak? Nah, ketika Rasulullah SAW di pagi harinya keluar dari rumah beliau, ketemu dengan Abu Jahal, berpapasan dengan Abu Jahal. Terus Abu Jahal tanya kepada Rasulullah, "Nabi, ada kabar apa?" Maka Rasulullah SAW menceritakan tentang sesuatu. Maka Abu Jahal terheran-heran mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah untuk membeli Rasulullah SAW. Maka orang-orang kafir Quraisy terheran-heran dengan cerita Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apakah selain Abu Bakar itu mempercayai ceritanya Rasulullah SAW? Karena apa? Dengan cerita ini, dengan provokasi seperti ini, bahkan banyak umat Islam yang imannya masih lemah pada waktu itu keluar lagi dari Islam. Maka ketika mereka menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa kata Abu Bakar? Saya mempercayai Rasulullah SAW. Bahkan kalau ada lebih dari ini, saya tetap percaya. Dari sejak itulah Abu Bakar dijuluki mendapat julukan As-Siddiq, orang yang mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sekarang pertanyaannya, kalau tanya jawab apanya lebih harus? Kenapa Isra Mi'raj itu harus ada Isra? Yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mengapa harus ada ke Masjidil Aqsa? Pak, masih segar Pak? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu? Banyak aspek. Yang pertama, untuk menegaskan pertama kali jadi kiblat. Yang pertama itu ulama banyak mencari hikmah. Kira-kira apa alasannya Isra Mi'raj itu harus ke Masjidil Aqsa? Masya Allah. Terima kasih Pak. Yang pertama, dalam kejadian itu Rasulullah SAW menjadi sholat di Masjidil Aqsa 2 rakaat. Yang menjadi makmumnya seluruh para nabi dan para rasul. Itu untuk menegaskan bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul yang paling mulia, Sayyidul Mursalin. Bersyukur kita menjadi umatnya, Nabi terbaik dan penghulu para Rasul. Ada kita minta menjadi umatnya Nabi Pak? Bu, ada kita minta? Nggak ada. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, untuk menegaskan bahwa Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa adalah tempat yang suci yang harus dijaga oleh Rasulullah SAW dan umatnya sampai kapanpun, sampai kiamat. Maka kesucian Masjidil Aqsa ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam. Maka kita terus mendoakan tentang kemerdekaan Palestina. Kita terus berdonasi semampu kita. Kita mampu berdoa, kita berdoa. Kita dengar tadi, Masya Allah, imam kita terus mendoakan tentang mujahid, akan mendoakan untuk mujahid-mujahid kita di Palestina. Karena banyak juga sekarang yang sudah mulai capek untuk berdoa. Memang perang itu melelahkan. Perang itu melelahkan. Capek kita yang berdonasi saja, berdoa saja. Kadang kita lupa untuk berdoa untuk pejuang-pejuang, untuk orang kaum muslimin yang ada di Palestina. Kita ini capek dan lupa. Bagaimana kaum muslimin saudara-saudara kita yang sedang berjuang sekarang di Palestina? Para mujahid-mujahid yang berjuang di Palestina, para wanita, warga yang ada di jalur Gaza. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita sisihkan harta kita untuk terus membantu saudara-saudara kita di Palestina. Itu salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Ada alasan satu lagi kenapa Rasulullah SAW diperjalankan ke Masjidil Aqsa sebelum ke Sidratul Muntaha, yaitu untuk membuktikan kepada kaum kafir Quraisy bahwa Rasulullah SAW betul-betul melakukan Isra Mi'raj. Karena pada waktu itu orang kafir Quraisy ngolok-ngolok aja, ini Muhammad makin gila aja nih gitu. Maka apa yang terjadi? Sebagian orang Quraisy yang ada di Makkah itu biasa berdagang antara Makkah dan Syam, Palestina. Maka di sana ada yang bekerja sama, ekspedisi barang dagangan, yang menanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau kamu betul-betul ke Masjidil Aqsa, siflana, coba terangkan bagaimana itu Masjidil Aqsa. Ditanyalah berapa itu pintunya, berapa tiangnya. Maka pada saat mereka bertanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pandangan hijab, pandangan seakan-akan Rasulullah SAW bisa memandang Masjidil Aqsa. Ketika Isra, Rasulullah nggak sempat. Perjalanan begitu cepat sampai Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat bersama Nabi, habis itu dapat 2 pilihan minuman madu dan khamar. Rasulullah pilih madu. Setelah itu dibawa oleh Jibril naik ke langit 1, 2. Gak sempat Rasulullah SAW untuk melihat keadaan di sekeliling Masjidil Aqsa. Rasulullah gak sempat menghitung berapa jumlah pintunya, tiangnya dan lain-lain. Akan tetapi ketika orang kafir Quraisy menanyakan tentang itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hijab seakan-akan Rasulullah SAW melihat langsung Masjidil Aqsa. Maka semua pertanyaan yang ditanyakan oleh kafir Quraisy, Rasulullah SAW terangkan satu persatu. Maka yakinlah mereka bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Bahkan di dalam peristiwa itu ada orang kafir Quraisy yang mengatakan, ya Rasulullah, di sana ada yang pada hari itu, yang kemarin lewat kafilah unta yang baru lewat dekat Masjidil Aqsa. Itu coba ceritakan berapa ontanya, berapa orang yang menjaganya.
Maka Rasulullah SAW terangkan tentang itu jumlah ontanya, bahkan beliau sebutkan onta yang paling depan itu adalah onta yang muda. Dan pada tanggal ini, pada tanggal beberapa minggu ke depan, kafilah itu akan sampai ke Makkah Mukarramah. Karena perjalanan antara Masjidil Aqsa sama Masjidil Haram itu sekitar 1 bulan kalau naik onta. Maka ketika datang kafilah itu, betapa terkejutnya orang kafir Quraisy melihat kebenaran bahwa onta yang paling depan adalah onta yang muda. Maka dengan peristiwa itu, orang beriman yang masih imannya lemah yang tadinya murtad kembali lagi kepada Islam. Orang dengan itu banyak orang yang dapat hidayah. Tapi yang namanya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu yang memang sudah benci aja. Orang kalau sudah benci itu Pak, susah dapat hidayah. Hatinya kotor, susah dapat hidayah. Kalau dengan logika, dengan otak, dengan ilmu, itu masih mudah dapat hidayah. Makanya dengan peristiwa ini banyak orang masuk Islam. Tapi orang kafir Quraisy yang memang dalam hatinya ada kebencian dengan Nabi SAW, ya tetap aja dia masuk Islam. Lagi-lagi dengan alasan Nabi Muhammad ini adalah penyihir yang handal, dukun yang handal, yang bagus. Tetap aja tidak percaya. Tapi bagi mereka yang bisa berpikir, mereka yang hatinya bersih, itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini bisa kita percayai, bisa kita imani hanya dengan iman. Dapat berapa menit ini Pak? Nanti kita minta sesi. Nah, apa dibalik peristiwa Isra Mi'raj yang besar ini? Ulama semuanya sepakat di balik peristiwa Isra Mi'raj yang besar ini adalah menjemput perintah salat. Itu ulama sudah sepakat semua. Begitu pentingnya salat untuk umat muslim. Kalau ibadah-ibadah yang lain, Rasulullah SAW menerima perintahnya di bumi. Akan tetapi khusus untuk sholat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan hambanya Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW, ke Sidratul Muntaha untuk langsung menerima perintah sholat. Akan tetapi sepentingnya itu perintah sholat, akan tetapi realitanya kita, apakah masyarakat kita sudah mementingkan sholat? Itu dia pertanyaannya. Dulu ketika Rasulullah SAW mendapat perintah sholat itu sangat gembira. Dan para sahabat pun ketika mendapat perintah sholat itu sangat gembira. Karena apa? Karena dengan melalui sholat ini, para sahabat radhiyallahu anhum bisa langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dilihat dari kisah-kisah Nabi Musa, kisah-kisah Nabi Isa, itu orang Yahudi sama Nasrani itu gak berani langsung minta ke Allah. Siapa saya dan siapa Allah? Kalau minta sesuatu itu pasti melalui Nabi Musa atau melalui Nabi Isa. Ya Musa ketika umatnya Nabi Musa meminta manna wa salwa lewat Nabi Musa. Ketika sudah bosan dengan manna wa salwa, minta bawang merah, bawang putih, bawang hadas, minta kepada Nabi Musa. Akan tetapi umatnya Nabi Muhammad SAW langsung bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Hadis Nabi SAW, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya orang beriman.
Makanya kalau di sholat di bacaan tahiyat itu Pak, itu adalah cerita tentang peristiwa Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala berdialog. Dan di situ sholat kita tidak sah kalau tidak membaca bacaan tahiyat itu. Itu adalah peristiwa dialog antara Nabi Muhammad SAW pada Allah Subhanahu Wa Taala. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, saking gembiranya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu kalau sudah sholat itu sholatnya panjang-panjang, kadang lupa waktu. Makanya perintah Bapak pernah dengar hadis tentang kalau imam itu sholatnya nggak boleh panjang-panjang. Pernah dengar Pak? Bu? Pernah dengar kalau jadi imam itu bacanya nggak boleh panjang-panjang. Kenapa? Makmum ada yang tua. Karena makmum ada yang tua, karena ada yang bekerja, karena mungkin ada kesibukan lain. Tapi sebenarnya itu sejarahnya karena kalau sahabat itu sudah sholat itu panjang sekali, nggak berhenti. Makanya ada sahabat yang mengimami sholat sangat panjang, tapi yang di belakang itu nggak kuat. Karena itu ada kuat, ada kesibukan, ada apa? Akhirnya mengadu kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW perintahkan kalau jadi imam sholatnya nggak boleh panjang-panjang, pendek-pendek aja. Ada satu lagi kisah Nabi SAW. Ketika sholat malam, sholat sunnah, ada sahabat Nabi yang diam-diam menjadi makmumnya. Ikut terus, baru satu rakaat selesai surat Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa juz Pak? Al-Baqarah berapa juz? 3 juz. 2 juz setengah. 2 juz sekitar 2 juz setengah. Itu Rasulullah belum selesai. Lanjut lagi sampai surat Al-Imran. Ada yang belum selesai, belum rukuk juga. Lanjut lagi yang bisa. Akhirnya sahabat itu udah meninggalkan Rasulullah. Gak kuat. Begitulah kira-kiranya kalau sholat di sisi para sahabat atau di sisi Nabi SAW. Ada ayat Al-Quran. Nah, ketika zaman Nabi itu ada yang orang malas sholat. Siapa tuh Pak? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ada di zaman Nabi itu orang sholatnya malas, yaitu orang munafik. Orang munafik itu sholatnya malas, berat kalau sholat. Apalagi sholat isya dan sholat subuh, karena di sana masih gelap, belum ada fasilitas lampu dan lain-lain. Jadi kalau sholat orang munafik itu sholat ke masjid itu semata-mata untuk dilihat Rasulullah. Kalau nggak kelihatan, mereka benar mau ke sana. Ya sehingga dilihat Rasulullah ngapain ke sana ya? Maka mereka sholat itu malas-malasan. Maka, sekarang kita kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana semangat kita atau bagaimana kemalasan kita ketika datang waktunya untuk sholat? Apakah ketika kita mendengar azan kita malas? Nah, itu kita introspeksi diri kita sendiri. Memang malas, kalau kita punya sifat malas, misalnya kita malas, itu kita nggak sampai munafik enggak? Ada ustaz-ustaz yang keras, orang yang malas sholat itu munafik. Enggak. Malas sholat itu sifatnya orang munafik. Tapi bukan berarti orang malas itu munafik. Itu sifatnya orang munafik. Sekarang kita lihat diri kita sendiri. Ketika datangnya sholat, bagaimana semangat kita untuk sholat? Apakah seperti Nabi? Apakah seperti sahabat? Atau
Mudah-mudahan semakin hari semakin ke depan masjid kita semakin ramai. Yang sekarang 2 sof, nanti 3 sof, nanti 4 sof sampai penuh. Nah, yang terakhir mungkin saya mewasiatkan untuk bagaimana kita membiasakan kepada anak-anak kita untuk sholat. Hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Setiap anak yang lahir itu lahir dengan fitrah. Fitrah itu murni. Fa abawahu, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia orang Yahudi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia orang Majusi. Nah, dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa hidayahnya anak kecil ketika lahir sampai dia akil balik itu hidayahnya ada pada kedua orang tuanya. Anak balik umur berapa tahun, Pak? 13. Di sini, Pak, ada perbedaan pendapat? Pak, boleh tanya? Boleh, Pak. Apa yang dilihat Nabi di hijrah sementara? Kita pertanyaan kita ini dulu ya, Pak, nanti di akhir ceramah nanti kita jawab pertanyaannya. Insyaallah. Nah, sampai mana tadi? Tarbiyah kita. Umur akil balik berapa, Pak? Relatif. Minimal itu 9 tahun, maksimal itu 15 tahun. Kalau sudah umur 15 tahun Hijriah, itu semua laki-laki perempuan itu semua sudah dihitung akil balik. Tapi bisa jadi di bawah itu seseorang sudah akil balik. Minimal itu 9 tahun. Dengan ditandai dengan mimpi basah atau dengan orang laki-laki mimpi basah. Nah, ketika dari kecil sampai akil balik itu hidayahnya seorang anak itu ada di kedua orang tuanya. Ketika menjelang akil balik orang tuanya belum berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang konsisten dalam sholat, maka setelah itu hidayah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kalau anak itu belum menjadi orang yang sholat, menjadi ahli sholat, memang anak itu nanti bisa menjadi ahli sholat, tapi itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suruhlah anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Ketika umur 10 tahun, paksa dia untuk sholat. Kalau perlu dipukul. Cuma pukulannya yang ghair mubarrah, pukulan yang tidak membekas, tidak melukai, tidak mencederai. Cuma sekarang ada peraturan perlindungan anak, nggak boleh dipukul anak. Nilai mampu guru dan para orang tua. Dan mendidik anak untuk sholat. Untuk mendidik anak itu ada tiga tempat. Yang pertama adalah rumah, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah masyarakat. 3 ini. Tapi yang paling terpenting adalah pendidikan di dalam rumah. Karena apa? Kalau di sekolah pendidikannya bagus, tetapi di rumah tidak ada pendidikan, maka tidak menjamin anak itu mendapat pendidikan yang baik. Beberapa minggu yang lalu, Pak, saya sebelum ke masjid, ada dekat masjid itu warung tempat anak-anak duduk. Ada anak-anak sekitar umur 15 tahun, 16 tahun,
SMP atau SMA, duduknya di situ. Padahal kita komat. Saya berhentikan motor di situ. Yuk, sholat yuk. Ya nanti lawan katanya. Ini Islam semua kan? Iya Islam, enggak ada yang enggak Islam. Saya tanya, sekolah di mana? Rupanya di sekolah pendidikan Islam, SMP atau SMA Islam, yang saya yakin semua ustaz-ustaz di situ atau guru-guru di situ keras mengajarkan anak-anaknya untuk menjaga sholat. Tetapi ketika sudah keluar dari sekolah, sholat asar atau sholat maghrib, ketika komat mereka masih sampai-sampai di warung. Mana pendidikan di sekolah? Saya yakin di sekolah itu diajari dengan keras dengan baik oleh guru-gurunya tentang sholat.